Lantas apa saja 6 kebiasaan setan itu? Mari kita uraikan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebencian iblis dan anak keturunannya kepada Adam dan kita semua tak lekang dimakan zaman. Hal ini bukan hanya karena dendamnya iblis ketika dia diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Adam, namun demikian juga iri dan dengkinya mereka ketika Allah menetapkan kita selaku anak keturunan Adam ditugaskan sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi ini mewakili seluruh makhluk-makhluk yang ada. Untuk itu, sebagaimana iblis dahulu dengan segala bentuk tipu dayanya berhasil menjerumuskan Adam dan istrinya dari surganya Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian berpindah tempat ke alam semesta ini, seluruh kejadian ini yang terekam dalam sejarah perjalanan hidup manusia mengingatkan kepada kita semua bahwasannya rasa bencinya dan permusuhannya iblis kepada kita semua itu tidak akan pernah selesai sampai di hari kiamat nanti. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala berpesan dalam beberapa petikan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam ajaran Islam secara menyeluruh dan janganlah pernah kalian mengikuti langkah-langkahnya setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang sangat nyata. Tidak cukup dengan ayat ini, kemudian Allah mengulang kembali dalam ayat-ayatnya yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innasyaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh kalian yang sangat nyata, maka posisikanlah setan itu sebagai musuh kalian. Karena sesungguhnya setan senantiasa menyeru para pengikutnya menuju api yang sangat panas lagi menyala-nyala. Dua ayat ini mewakili kepada kita semua terkait pesan dari Allah Ta'ala agar kita tahu bahwasannya setan itu memang musuh kita yang sangat-sangat nyata kebenciannya, dan di sisi yang lain pun Allah Ta'ala mengatakan kepada kita semua agar jangan sampai kemudian kita mengikuti langkah-langkahnya setan. Oleh sebab itu, ada satu kajian yang menarik untuk kita bahas. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mengikuti langkah-langkahnya setan, adakah gaya hidup atau pola kebiasaan setan yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya? Untuk menjawab itu kemudian ikhwatillahi Allah dan Rasul-Nya memberikan penjabaran kepada kita. Setidaknya ada 6 kebiasaan setan yang kita sebagai seorang muslim wajib menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Karena sejatinya jangan sampai hanya lisan kita saja yang mengatakan bahwasannya setan itu adalah musuh kita, tetapi secara tidak langsung kita malah justru mengikuti tradisi dan kebiasaan setan itu sendiri. Lantas apa saja 6 kebiasaan setan itu? Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama, setan memiliki kebiasaan untuk memakai sendal yang bukan pasangannya. Atau terkadang dia hanya memakai sendal sebelah saja. Hal ini diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bisyimali
wal yun'ilhuma jami'a wal yakhla'huma jami'a. Bila mana ada di antara kalian yang hendak memakai sendal, maka dahulukanlah kaki kanan sebelum kaki kiri. Tapi bila mana kalian akan mencopot sendal tersebut, maka awalilah dari sebelah kiri. Wal yun'ilhuma jami'a wal yakhla'huma jami'a. Dan bila mana kalian hendak memakai sendal, pakailah sendal itu dengan pasangannya. Dan jikalau memang tidak ada, salah satu pasangannya hilang umpamanya, lepaskanlah kedua-duanya. Lebih baik kita tidak perlu memakai sendal sama sekali. Kebiasaan setan untuk memakai sendal ini kemudian dipertegas dalam riwayat yang lain, di mana Rasulullah SAW menyebutkan, inna syaitana yamsi fin na'lil wahidah. Sesungguhnya setan, bila mana dia berjalan, dia selalu memakai sendalnya itu hanya sebelah saja. Oleh sebab itu, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, beliau menegaskan, wasababuhu anna dzalika tashwihun wa muslatun wa mukhalafun lil wiqar. Adanya larangan kita untuk memakai sendal yang bukan pasangannya atau hanya sebelah ditujukan, hikmahnya adalah agar jangan sampai penampilan kita menjadi buruk, dan termasuk gaya-gaya memakai sendal seperti itu menyerupai gayanya setan, dan termasuk dalam hal ini juga wa mukhalifun lil wiqar, itu akan menjatuhkan jati diri dan kehormatan kita, bukan hanya di hadapan sesama tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan yang pertama. Selanjutnya, kebiasaan yang kedua adalah setan bila mana duduk, dia terbiasa melakukan tasbik. Tasbik itu artinya mempersilangkan jari jemari tangan kanan dengan tangan kiri, seperti ini. Larangan terkait masalah tasbik ini oleh para ulama difahami bahwasanya larangan tersebut berlaku pada saat kita sedang di masjid, tepatnya pada waktu kita sedang menunggu sholat akan ditunaikan. Jadi posisinya bila mana kita sedang menunggu iqamat dikumandangkan, lantas kita duduk bersila dan tangan atau jari jemari kita seperti ini, maka perbuatan tersebut disebut dengan istilah tasbik, dan itu tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu pernah menceritakan bahwasannya pernah suatu kali Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, dan saat itu Rasulullah melihat ada salah seorang sahabatnya duduk bersila sampai melakukan tasbik seperti ini. Maka pada saat itu Rasulullah SAW kemudian memberikan isyarat kepada laki-laki tersebut, yang pesan dari isyarat itu agar jangan melakukan perbuatan tasbik ini. Tapi laki-laki yang dimaksud nggak mengerti apa maksud dari isyarat Rasulullah SAW tersebut. Hingga akhirnya kemudian Rasulullah SAW mendekati sahabatnya yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, dan beliau kemudian bersabda, "Idza kana ahadukum fil masjid fala yusabbakanna fa inna tashbik minasyaitan wa inna ahadakum la yazalu fi salatin ma dama fil masjidi hatta yakhruja." Kata Rasulullah, bila mana ada di antara kalian posisinya sedang duduk di masjid, maka jangan pernah melakukan yang namanya tasbik, karena tasbik itu adalah pekerjaan setan. Dan bila mana kalian sedang menunggu sholat dan posisinya sedang di masjid, maka hitungan waktu yang kita habiskan untuk menunggu waktu sholat tersebut, kita terhitung layaknya orang yang sedang sholat sepanjang waktu, sampai kemudian kita keluar dari masjid tersebut. Jadi, ini poin yang perlu kita cermati secara seksama, wabil khusus para laki-laki yang ketika datang ke masjid, menunggu iqamat dikumandangkan, jangan sampai kemudian kita melakukan duduk bersila sambil melakukan yang namanya tasbik ini. Kebiasaan yang ketiga, setan terbiasa duduk di satu tempat di mana sebagian tempatnya terkena cahaya matahari dan sebagiannya lagi dalam posisi teduh. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. "Idza kana ahadukum fi syamsi faqala su'anhu dhil fasala ba'duhu fi syamsi wa ba'duhu fi dhilli falyakum." Kata Rasulullah, bila mana kalian sedang duduk di area yang tersinari cahaya matahari, lalu tiba-tiba datang semacam bayangan yang menutupi sebagiannya teduh dan sebagiannya lagi panas, maka kata Rasulullah, falyakum, pindahlah atau bergeserlah kalian dari tempat itu. Lantas apa hikmah dari perintah ini?
Dalam riwayat yang lain kemudian Rasulullah SAW menegaskan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha ayyajlisa baina dhihi wa dhilli wa qala majlisu syaitan. Adalah Nabi Muhammad SAW melarang kita agar jangan sampai kita duduk di tempat yang mana sebagiannya teduh, yang sebagiannya panas. Hal ini kata Rasulullah, tempat itu adalah tempat-tempat yang paling disukai oleh setan. Selanjutnya yang keempat, setan terbiasa duduk bersandar dengan menggunakan tangan kirinya. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, sahabat Suraid bin Suwaid pernah mengatakan seperti ini. Pernah Rasulullah SAW melewati aku, pada saat itu aku sedang duduk bersender dengan menggunakan tangan kiriku. Maka ketika melihat apa yang aku lakukan, Rasulullah SAW kemudian bertanya kepada aku, "Ataqudu ki'adatal maghdubi alaihim?" Wahai sahabatku, begitu beraninya engkau duduk dengan cara duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima, ikhwati rahimakumullah, di antara kebiasaan setan itu, setan terbiasa makan dan minum menggunakan tangan kiri. Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi." Bila mana kalian makan dan minum, maka pergunakanlah tangan kanan kalian. Kenapa? Karena kata Rasulullah, setan bila mana makan dan minum, mereka terbiasa menggunakan tangan kirinya. Ada sebuah kejadian yang menarik di mana dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, pernah suatu kali Rasulullah SAW melewati seorang laki-laki dan saat itu kemudian laki-laki yang dimaksud tengah makan dengan menggunakan tangan kirinya. Saat itu kemudian Rasulullah SAW menghampiri laki-laki itu dan Rasulullah SAW berkata, "Kul biyaminika, wahai sahabatku, makanlah engkau dengan tangan kananmu." Maka laki-laki ini kemudian menjawab, "La astati, saya nggak bisa makan dengan tangan kanan, saya bisanya dengan tangan kiri." Maka saat itu kemudian Rasulullah SAW balik bertanya, "Lastata'ata, bagaimana mungkin kamu tidak bisa makan dengan menggunakan tangan kanan kamu?" Hingga akhirnya Rasulullah SAW saat itu kemudian berkata, "Ma mana'ahu ilal kibr." Sungguh tidak ada yang menghalangi dia makan dengan menggunakan tangan kanannya, kecuali hanya kesombongan saja yang ada dalam hatinya. Sehingga kisah pun berlanjut, ketika laki-laki ini tetap memaksakan dirinya untuk makan dengan tangan kirinya, maka disebutkan dalam riwayat hadis riwayat Imam Muslim, "Ma rafa'aha illa fihi." Pada saat dia hendak makan dengan menggunakan tangan kirinya, qadarullah saat itu tiba-tiba tangan kirinya sama sekali tidak bisa digunakan untuk menghantarkan makanannya ke mulutnya. Dan kebiasaan yang keenam adalah setan memiliki kebiasaan pola makan yang berlebihan. Ada satu hadis yang diuraikan oleh Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan, "Wa amma tasa'uba fa innama huwa minasyaitan falyaruddahu mastata'a wa idza qalaha dhahika minhu syaitan." Kata Rasulullah, sesungguhnya menguapnya seseorang secara berlebih-lebihan itu munculnya dari setan. Dan bila mana ada seseorang yang menguap sampai mengeluarkan suara, mulutnya kemudian menganga, dhahika minhu syaitan, setan akan tertawa dan gembira melihat kebiasaan tersebut. Lantas apa hubungannya antara menguapnya seorang hamba dengan pola makan yang biasa dia lakukan? Dalam hal ini kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau berkata, "Udipat tasa'ubu ila syaitan li'annahu yad'u ila syahawat. Idh yakunu an thiqalil badani wastirkhaihi wa imtilaihi wal muradu at-tahdhiru min as-sabab alladhi yatawalladu minhu wa huwa at-tawassu'u fil ma'kali wal iksarul akli." Imam An-Nawawi mengatakan, kebiasaan menguap itu disandarkan kepada setan. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena secara umum biasanya menguap itu salah satunya bukan hanya karena faktor hal yang normal kita ngantuk. Bisa jadi karena pola makan kita terlalu berlebih-lebihan sehingga badan kita terasa berat dan akhirnya kemudian orang yang makannya terlalu banyak dan akhirnya perutnya terlalu kekenyangan itu akan menyebabkan
perutnya makin besar, sehingga yang bersangkutan kemudian cenderung bukan hanya sekedar banyak makannya, tetapi juga gampang ngantuknya. Ada sebuah nasihat yang baik yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kepada kita semua, di mana beliau sampai mengatakan, "Ma syabi'tu mundu sittata asara sanah illa sub'atan atrahtuha li'anna syab'a yuskilul badan wa yuqsil qalba wa yuzilul fatanah wa yujlibun naum wa yud'ifu 'anil ibadah." Imam Asy-Syafi'i mengatakan, hampir 16 tahun lamanya perut saya nyaris tidak pernah mengenal yang namanya kekenyangan. Kalaupun pernah saya mengalami perut yang kekenyangan, itu hanya sekali saja. Dan itu menjadi beban yang begitu berat bagi saya. Karena kenapa, kata Imam Syafi'i, perut yang terlalu kekenyangan itu berdampak negatif kepada dirinya. Bukan hanya sekedar membuat badan itu lemah, tetapi juga membuat hati manusia itu menjadi keras, sehingga susah merasakan yang namanya kenikmatan dalam beribadah. Demikian juga kata Imam Syafi'i, perut yang terlalu kenyang itu akan mengurangi tingkat kecerdasan seseorang. Termasuk juga gampang ngantuk, dan hal yang tidak kalah penting, perut yang terlalu kenyang itu membuat seseorang sulit menikmati kekhusyuan dalam ibadahnya. Maka inilah 6 poin yang perlu kita hindari secara seksama, karena sebagaimana Allah dan Rasul-Nya menegaskan, seluruh poin-poin yang disebutkan itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan oleh musuh abadi kita yang bernama setan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melindungi kita dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk tersebut, sehingga nikmatnya ibadah, sehatnya tubuh, dan terlindunginya kita dari godaan dan tipu daya setan merupakan salah satu anugerah yang nyata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan bagi diri kita dan keluarga yang kita cintai. Barakallahu lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.